wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk ibu-ibu hebat ya. Perkenalkan, saya Pipit Herawati, pengajar praktik angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Waringin Kurung, yang kali ini akan membersamai ibu-ibu sebagai calon guru penggerak. Apa kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wih, keren ya, masih tetap semangat. Ini adalah Sri Kandi SMA Negeri 1 Waringin Kurung yang menjadi transformasi pendidikan. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Loka Karya 3, yaitu peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita ke depan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang bisa memimpin doa. Persilahkan. Oke, Ibu Nas, silahkan Ibu Nas. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Semoga doa kita terijabah ya. Dan kita sukses untuk mewujudkan tujuan dari soal pendidikan. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan Loka Karya 3 ini, sebelumnya kita akan melaksanakan kesepakatan bersama terkait materi yang sampai ke depan kita akan laksanakan. Kesepakatan bersama itu yang pertama adalah menghargai sesama calon guru penggerak dan fasilitator. Itu kesepakatan yang sudah kita buat ya. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Dan yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir, kesepakatan bersamanya adalah fokus pada sesi belajar. Itu kesepakatan yang kita buat bersama. Semoga kesepakatan ini betul-betul kita sepakati bersama. Baik, next Bapak dan Ibu, terkait dengan materi Loka Karya 3 ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mendapatkan pemahaman tentang peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, mendapatkan peran pemimpin dalam pembelajaran pendidikan. Di sini saya tidak akan bertanya atau mendiskusikan apa itu pemimpin. Karena pada dasarnya kita semua adalah pemimpin. Kita semua sudah mengetahui definisi dari pemimpin itu apa. Terlebih kita bertugas sebagai seorang guru yang memang seorang pemimpin. Pemimpin pembelajaran di kelas. Begitu kan ya ibu-ibu ya? Sepakat. Oke. Nah, terkait dengan seorang pemimpin, kita gali yuk potensi ibu-ibu terkait dengan potensi apa yang dimiliki oleh ibu-ibu untuk menjadi pemimpin. Oke, silakan ada yang memulai. Kira-kira saya memiliki potensi apa? Oke, Ibu Livi, apa potensinya Ibu Livi? Menurut saya, seorang pemimpin harus memiliki suara yang lantang. Oke, suara yang lantang. Bu Livi memiliki suara yang lantang. Itu merupakan salah satu modal utama untuk menjadi pemimpin pendidikan. Karena seorang guru itu memang modalnya adalah suara. Supaya bisa didengar, kemudian dilakukan apa yang kita ucapkan, dilakukan oleh peserta didik kita. Sip, good idea. Kemudian ada lagi? Oke, Ibu Nas, silakan. Apa kira-kira yang dimiliki potensi yang dimiliki Ibu Nas? Potensi yang saya miliki itu mampu mempengaruhi orang lain. Yes, mempengaruhi orang lain. Ini suatu anugerah yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Bagus, pupuk terus potensi tersebut, karena itu merupakan suatu hal yang unik ya. Kita bisa memberdayakan orang lain, kita bisa mengajak orang lain dengan gaya kita berbicara, gaya kita berkata. Ya, good. Siapa lagi? Ibu? Oh, Ibu Nol. Bagaimana Bu Nol? Ya, terima kasih. Menurut saya bahwa seorang pemimpin itu juga harus memiliki jiwa yang besar. Wow, jiwa besar. Mau nggak mau, suka tidak suka, seorang pemimpin itu tidak selamanya disukai oleh orang lain. Ketika tidak bisa disukai oleh orang lain, ketika apa pendapat kita ditentang, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu jiwa yang besar untuk menerima tanggapan, masukan dari orang lain. Good. Kemudian Ibu Sinta yang terakhir, bagaimana Bu Sinta? Seorang pemimpin harus memiliki potensi, salah satunya karismatik. Karismatik. Ini 11-12 dengan
mempengaruhi orang lain. Karena tidak semua seorang pemimpin, seorang individu memiliki jiwa karismatik. Itu pun Bu Sinta harus dipupuk. Karena jika kita mau mempengaruhi orang lain, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, jangan menjadi seorang pemimpin yang ditakuti, tetapi yang disegani. Oke, berarti potensi-potensi seorang pemimpin sudah ada pada jiwa diri ibu-ibu yang ada di sini. Bisa disimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan potensi dari seorang pemimpin? Oke, Bu Livi? Ya, silahkan Bu Livi. Apa kesimpulannya potensi yang harus dimiliki oleh pemimpin? Bahwasannya seorang pemimpin itu harus memiliki suara yang lantang biar bisa didengarkan banyak orang, kemudian mempengaruhi orang lain. Yes. Agar semua ide atau tujuan dari pemimpin bisa tercapai. Yes. Kemudian memiliki jiwa besar, Oke. artinya bisa menerima kekurangan. Yes. Kemudian karismatik, itu Oke. yang juga yang terutama Oke. harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, plus ya buat Bu Livi. Terima kasih Bu Livi. Ya. Oke, itu adalah potensi-potensi yang memang harus ada pada seorang pemimpin. Kemudian yang selanjutnya, ibu dan ibu-ibu yang tercinta, tadi ini sudah. Nah, pertanyaan tematik yang lainnya yaitu terkaitan dengan peran pemimpin dalam pembelajaran dan pendidikan. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk sebagai seorang pemimpin untuk dalam pembelajaran dan pendidikan? Nah, di sini saya menyajikan beberapa gambar, ya, gambar ini bernomor. Nanti ibu-ibu silahkan memilih gambar yang ada, nomor yang ada di gambar ini, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan yang ada di sini. Oke, dimulai dari siapa ini? Oleh saya, Bu. Oke, Ibu Livi, pilih nomor berapa Ibu Livi? Saya pilih nomor 1. Wais, ini Ibu Livi banget nih kayaknya nih. Gambar nomor 1 itu adalah bergandengan tangan. Oke, bergandengan tangan Ibu Livi. Gimana Bu Livi? Menurut Bu Livi, peran pemimpin dalam pendidikan dan pembelajaran ketika disajikan dikaitkan dengan bergandengan tangan. Bahwa seorang pemimpin harus mampu bekerja sama Yes. dengan mengajak pesertanya Yes. untuk mencapai tujuan bersama. Oke, seorang pemimpin setuju apa yang diungkapkan oleh Ibu Livi tadi? Setuju bahwa seorang pemimpin itu jangan berdiri sendiri, jangan berjalan sendiri. Mereka harus saling bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bersama. Itu ya, walaupun itu dilakukan secara pelan-pelan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Harus bersama-sama mengayomi, mengajak anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Oke, setuju ya? Oke. Kemudian Ibu, siapa lagi? Oke, Ibu Nong. Ibu Nong. Pilih nomor berapa, Bu Nong? Kedua, Bu. Wow, nomor 2. Lah kok gambarnya bulan yang sedang bersinar, Bu Nong? Ya, bahwa menurut saya Ya, menurut bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang seperti rembulan. Wow, rembulan gimana sifatnya tuh? Rembulan bisa menerangi ketika bumi dalam keadaan gelap gulita. Yes. Begitupun halnya dengan seorang pendidik atau pemimpin tadi Yes. ya. Dia bisa membawa atau membawa apa itu namanya tuh ya? Staf-stafnya atau siswa-siswa binaannya untuk ke arah yang lebih baik. Wow. Menerangi. Cemerlang sekali ungkapan dari Bu Nong ya. Terima kasih. Yes, seorang pemimpin harus seperti rembulan yang bersinar. Dia mampu mengayomi, menyinari bawahannya, ya, menerangi, memberikan petunjuk kepada bawahannya. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mewujudkan pembelajaran dan pendidikan. Oke, next siapa sekarang? Siapa sekarang? Oh, Ibu Sinta. Ibu Sinta pilih nomor berapa, Bu Sinta? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Ini orang sedang tersenyum, Bu Sinta. Ya. Gimana menurut Bu Sinta terkait peran pemimpin dalam pembelajaran dan pendidikan jika dikaitkan dengan orang yang sedang smile? Artinya peran pemimpin di sini dia harus bisa membawa timnya menjadi bahagia, Yes. senang. Yes. Walaupun dalam keadaan sulit harus tetap bisa memotivasi agar tercapai tujuan, Yes. menjadi tim yang solid, Yes. berujung pada kebahagiaan. Wow, inilah ujung dari kurikulum Merdeka, yaitu mewujudkan student well-being, ya, pembelajaran yang membahagiakan. Oke, ibu-ibu sangat super hebat, super duper hebat ya. Nah, dari pembicaraan kita yang tadi,
Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari peran pemimpin dalam pembelajaran dan pendidikan? Oke, yuk kesimpulannya bagaimana? Oh, Ibu Nas, silakan Ibu Nas. Iya. Jadi kesimpulannya seorang pemimpin itu harus mampu mempengaruhi orang lain. Yes. Terus bisa mengajak anggotanya atau peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga harus menyenangkan Yes. agar peserta didik itu tidak merasa takut dan merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu super ya yang sudah membersamai untuk mempelajari Lokakarya 3 ini tentang peran pemimpin dalam pembelajaran. Oke, nah kita cukupkan acara kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ya. Kita akan bertemu lagi untuk sesi berikutnya. Oke, sebelum menutup acara kita kali ini, kita akan mengucapkan tagline secara bersama-sama. Maju bersama, hebat semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.